Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal ASN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, kita mau membahas soal nomor 3 ya. Jadi ada sebuah bola bergerak secara translasi, bertumbukan secara elastik dengan bola lain yang diam dan bermassa sama. Pada saat tumbukan, sudut antara garis lurus yang melalui titik pusat bola dan arah gerak bola yang dipukul adalah 45 derajat. Dengan asumsi bola licin, persentase energi kinetik yang dipukul yang berubah menjadi energi potensial saat deformasi maksimum adalah berapa persen? Oke, kita gambar dulu. Untuk gambarnya, nah kayak gini. Jadi ada bola dipukul dengan sudutnya 45 derajat terhadap pusatnya. Garis lurus yang melalui pusat bola. Nah, ini sudutnya 45 derajat ya. Oke, ini sudutnya 45 derajat. Oke, diketahui dulu. Di- Dia masanya sama, berarti nanti kita bisa tulis M1 sama dengan M2 sama dengan M. Lalu kita bisa juga diketahui di soal bahwa sudut gerakannya itu adalah 45 derajat. Petanya sama dengan 45 derajat. Lalu ditanya persen dari energi kinetik yang berubah menjadi energi potensial saat deformasi maksimum. Di sini ada kata-kata deformasi maksimum. Apa syarat deformasi maksimum? Syarat deformasi maksimum adalah nanti Vx setelah tumbukan untuk benda satu akan sama dengan Vx setelah tumbukan untuk bola dua. Kayak gitu. Jadi setelah tumbukan ini bola satu dan bola dua hanya bergerak ke sumbu X saja, tidak bergerak ke sumbu Y. Kayak gitu. Kita asumsikan ke kanan ini sumbu X, ke atas ini sumbu Y, maka kita bisa cari dulu kekekalan momentum untuk ke sumbu X-nya. Oke, berarti kita bisa cari Px sebelum tumbukan sama dengan Px setelah tumbukan. Berarti M1 V1X, kayak gini, ini deformasi maksimum untuk yang setelah tumbukan ya. Bisa kita tulis dengan Vx aksen gitu ya. Terus ditambah M2V2X sama dengan M1V1X aksen tambah M2V2X aksen. Kayak gini. Nah, untuk bola satu, dia bergeraknya kan ke kanan bawah. Maka kita jabarkan dulu ke kanan dan ke bawah. Jadi yang kalau ini theta, ini juga theta, berarti yang ke kanan V cos theta, yang ke bawah V sin theta. Oke, berarti untuk Vx satunya adalah V cos theta. Masanya sama, bisa kita tulis dengan M. M kali V cos theta. Nah, benda dua kan awalnya dia diam. Berarti M kali 0 sama dengan M kali Vx satu aksen. Itu sama kayak Vx dua aksen, karena mengalami deformasi maksimum. Maka kita bisa tulis dengan Vx aksen, gitu aja ya. Ditambah M Vx aksen. Berarti jadinya MV cos theta sama dengan 2M Vx aksen. Ini berarti Vx aksennya itu sama dengan MV cos theta dibagi dengan 2M. Maka Vx aksennya adalah V cos theta dibagi dengan 2, gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa cari berapakah energi kinetik awal dan energi kinetik akhirnya. Tuh, energi kinetik awal dan energi kinetik akhir. Pada saat awal sebelum tumbukan, dia hanya ada energi kinetik oleh benda satu aja. Jadi EK-nya sebelum tumbukan itu sama dengan setengah M1V kuadrat, kayak gitu ya. Karena masanya sama, berarti kita tulis setengah MC kuadrat ini aja. Setelah tumbukan,
Setelah tumbukan, yang bergerak dua benda, benda satu dan benda dua, tapi keduanya hanya bergerak ke sumbu X. Maka K aksen sama dengan setengah M1 V1 X aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 X aksen kuadrat. Oke, berarti setengah masanya M, Vx1 aksennya karena sama dengan Vx2 aksen, kita bisa tulis dengan Vx aksen. Vx aksen kuadrat ditambah setengah M Vx aksen kuadrat juga. Jadi jadinya karena ini setengah tambah setengah dan ya variabelnya sama, jadinya MVX aksen kuadrat. Sedangkan tadi dari persamaan satu kita tahu bahwa Vx aksennya adalah V cos theta per 2. Jadi sama dengan M kali V cos theta per 2. Maka 2 jadinya M kali V kuadrat cos kuadrat theta per 4. Kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang kita cari persentase energinya. Kita cari persentase energinya di persentase EK itu sama dengan EK akhir dibagi dengan EK awal kali 100%. Oke, EK akhirnya tadi ketemunya ini ya. MV kuadrat cos kuadrat theta per 4 dibagi dengan EK awalnya setengah MV kuadrat. Oke, MV kuadratnya kita coret, lalu setengahnya pindah ke atas, berarti jadinya cos kuadrat theta per 4 dikali dengan 2 per 1. Kayak gini dibalik ya, berarti coret, coret 2. Nah, oh iya, jangan lupa kasih kali 100% ya di sini. Kali 100%. Kali 100%. Sebentar, nggak kelihatan. Oke, bentar, aku hapus dulu. Oke, ini tadi per 4 harus kali 2 per 1 kali 100%. Oke, jadi jawabannya cos kuadrat theta per 2, ini kita coret, bisa 2 di bawah, kali 100%. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya adalah 45 derajat. Berarti cos kuadrat 45 dibagi dengan 2 kali 100%. Oke, cos 45 itu adalah setengah akar 2, berarti 1 per akar 2 pangkat 2 kali 50%. Maka hasilnya adalah 25%. Oke, maka jawaban dari soal ini adalah 25. Jangan lupa biasanya kalau OSK satu angka di belakang koma berarti 25,0. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari nomor 35 ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.